Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki Baleno Hatchback 1,5 Matic tahun 2019. Nah, ini yang sudah facelift ya. Nah, ini sekilas tampilan dari samping dan dari depan. Nah, ini tampilan depan secara keseluruhan. Nah, sekarang kita langsung saja kita lihat apa saja yang ada di depan. Nah, di bagian depan ini, nah kita bisa lihat di sini, ini lampunya sudah proyektor. Nah, ini masih kristal reflektor. Terus habis itu di sini ada DRL-nya. Seperti itu. Oke. Nah, ini dia unik juga ya. Jadi ada kesan kayak chrome-nya itu nyambung ke bagian atas. Nah, oke, di bagian bawah fog lamp masih kristal reflektor. Terus habis itu ini ada kayak ini, kayak apa yang besar ini, bikin kesan plastik ini jadi jadi gagah ya dari depan. Terus di bagian bawah ini ada body kit, warnanya warna abu-abu tua seperti itu. Oke. Nah, dia modelnya kayak model segi 6 ya, segi 6 untuk grillnya, lambang Suzuki-nya besar. Nah, ini udah facelift, dia grillnya agak lebih melebar. Nah, terus habis itu di bawahnya juga dia segi 6 juga, ini kisi-kisinya untuk menambah pendinginan pada radiator. Nah, terus habis itu di bagian lampu sama seperti lampu kiri. Nah, oke. Nah, terus habis itu di sini ada buat bukaan apabila buat kita mau derek ya. Jadi cantolan buat derek, buat narik. Nah, terus ini fog lamp juga sudah kristal proyektor ya. Oke, hijau reflektor seperti itu. Oke. Nah, di bagian kap mesin sendiri dia polos, tidak ada apa-apa. Nah, untuk semprotan wiper dia ada di sini, di plastik di bagian atasnya kap mesin. Nah, terus wiper normal, pergerakannya ada dua seperti mobil-mobil Jepang pada umumnya. Nah, terus habis itu kita ke bagian samping ya. Nah, ini samping kita bisa periksa. Nah, ini sekilas secara keseluruhan bagian samping sebelah kanan. Nah, sekarang kita mulai dari sini ya. Ini polos, fendernya tidak ada apa-apa. Nah, ini spionnya, dia modelnya sudah retract dan ada lampu sennya. Nah, terus habis itu untuk peleknya sendiri, ini yang model facelift, dia sudah modelnya two tone ya, two tone. Terus habis itu bautnya ada 4. Nah, remnya sudah cakram di bagian depan. Nah, terus habis itu untuk ukuran bannya sendiri, ini ukurannya di mana, coba kita lihat dulu ban. Nah, ini ukurannya di 195 55 R16 seperti itu. Oke. Nah, di sini tidak ada penahan lumpur ya. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian samping pintu. Nah, pintu dia modelnya model tuasnya untuk buka pintu, tuas tarik. Nah, ini ada buat keyless entry-nya. Di sini ada colokan apabila emergency buat nyolok kunci kalau mati baterai dari remote-nya. Oke. Nah, sekarang kita coba buka. Nah, ini remote-nya dia sudah keyless entry dan start stop engine button. Nah, kita coba buka. Nah, untuk Suzuki pada umumnya jika kita buka sekali, yang kebuka hanya pintu supir. Kita pencet sekali lagi, yang kebuka keseluruhan pintu. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Oh iya, lupa nih. Ini ada list chrome ya. Di sini ada list chrome panjang yang bikin kesan mewah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, oke. Nah, di door trim ini dia bahannya bahan hard plastik. Nah, di sini bahannya bahan fabric, warnanya agak ke biru ya, biru dongker, biru tua. Nah, terus di bagian sini ada tweeter. Di sini ada tweeter. Terus habis itu di sini handle buka pintu, dia warnanya chrome. Terus di sini buat ngunci pintu ya, ada di samping di atasnya handle. Nah, terus habis itu untuk di sini ada ornamen yang warnanya warna silver. Nah, terus untuk pengaturan di pintu supir ini dia ada spion, dia spionnya sudah elektrik dan sudah retract. Terus habis itu di sini buat central lock, terus di sini buat pengaturan lock unlock dari power window. Seperti itu. Nah, ini tombol power window-nya ya. Oke. Nah, terus di sini handle buat narik dan dorong pintu. Terus habis itu di sini ada cup holder. Terus speaker ya. Speaker tadi sudah bilang ya. Nah, ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus habis itu di bagian samping, nah ini sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Sealer pintu. Nah, terus kita sekarang pindah ke bagian jok ya. Nah, ini
Nah ini jok, dia joknya bahannya bahan fabric, masih orisinil bawaan pabrik. Nah di bagian depan masing-masing jok ada 2 senderan kepala. Terus habis itu di seat belt, di bagian seat belt, nah ini dia sudah bisa diatur, di adjust ketinggiannya ya untuk di bagian depan. Seperti itu di seat beltnya. Oke. Nah untuk jok supir ini dia bisa reclining, bisa, yang jelas pasti. Nah terus habis itu di sini buat naik turunin jok juga bisa. Nah di sini juga bisa buat maju mundurin jok. Nah oke. Terus kita lihat ke bawah, di bagian bawah di sini ada ini apa namanya tuh, buat ini nih apa, buka tangki bensin. Nah terus habis itu di bagian bawah kita periksa juga. Nah pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Nah terus pedal, ini pedal rem, pedal gas, kita periksa juga kondisinya masih oke atau tidak. Nah di sini ada handle buat buka kap mesin. Oke, nah udah kita buka kap mesin. Nah di bagian sini juga kita periksa nih, agak gelap ya, jangan sampai ada karat di bagian bawah jok. Bagian bawah jok kita periksa. Oke, nah terus di bagian ini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada buat matiin sensor parkir belakang. Terus di sini ada leveling buat lampu ya. Jadi buat naik turunin lampu depan. Nih ada di sini. Nah ini tombol start stop engine buttonnya. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam, kita periksa apa aja yang ada di sini ya. Nah sini aja dulu kita ke cluster. Nah sini adalah cluster speedometer. Nah, cluster speedometer, nah di sini kalau pintu kebuka dia ada animasinya ya. Kalau pintu kebuka, satu lagi dibuka ada animasinya juga nggak? Oh ada, jadi dia ada animasi di masing-masing pintu ya. Cakep, canggih-canggih. Nah oke. Nah sekarang kita coba nyalakan dulu mesin ya. Oke. Nah kita pencet rem. Nah kita pencet. Nah ini ada, oh tuh ada. Terus ada perintahnya lagi nih, suruh pencet ini. Nah oke. Apabila kita mencoba mobil bekas, pastikan bahwa dia nyalanya langsung jreng. Jangan sampai dia nyalanya tersendat. Karena apa? Karena ini bensin sudah seperempat kurang ya. Jadi ada indikator bensin nyala. Jangan sampai dia nyalanya tersendat. Karena apa? Karena ada kemungkinan kalau dia nyala tersendat bisa jadi di aki sudah soak, atau bisa jadi dinamo starternya bermasalah. Nah ini sudah cukup modern ya untuk speedometernya. Jadi dia di tengah ada MID digital. Terus habis itu di sini ada buat ini nih RPM. Nah di sini kalau kita nggak pakai seat belt, kalau ini pintu kebuka juga ada juga di sini nih indikatornya. Nah ini buat reset trip. Terus di sini ada MID. Ini kayak MID ini bisa macam-macam juga nih, diganti-ganti nih. Bisa diganti-ganti juga nih. Sini coba kita pencet, bisa dirubah-rubah nggak? Oh salah, ini trip A, trip B aja ya. Kilometer masih 20.000. Terus ini indikator kecepatan kilometer. Nah ini indikator bensin. Nah terus dia pengisian bensin di sebelah kiri. Ini ada panahnya. Nah oke. Nah ini buat ini. Oh coba kita lihat lagi. Ini buat apa nih pencetan nih? Oh ini buat ininya nih. Ada torque, power, kosong, terus average fuel ya, konsumsi BBM rata-rata. Terus habis itu ini berapa kilometer lagi nih jarak. Terus habis itu ini ada driving time, total driving time ada juga seperti itu. Oke, ini jam digital. Kita kembali lagi situ. Oke, nah di bagian samping di sini buat handle tuas buat nyala matikan lampu. Terus habis itu buat sen. Terus habis itu buat fog lamp ya. Terus habis itu di bagian sini ada pengaturan buat ini itu namanya tuh wiper depan, belakang. Terus habis itu kecepatan wiper. Terus habis itu air wiper. Nah oke. Terus kita sekarang ke setir. Nah setirnya ini dia sudah dilapisin dengan kulit ya. Ini kulit ada jahitan nih, jahitannya juga asli. Oke. Nah terus habis itu di sini ada lambang Suzuki besar. Di sini ada airbag. Nah di sini ada pengaturan buat audio. Jadi buat mainan jempol. Nah di sini ada pengaturan buat ini. Kalau kita nyambungin telepon ke audionya sudah bisa. Oke. Nah terus sudah, kita sekarang ke bagian tengah. Nah ini ada dua kisi-kisi AC. Nah ini ada list yang warnanya warna silver.
Nah seperti itu, kesannya jadi modern ya. Oke, nah di sini GVC tapi ini bawaan orisinil ya. Oke, nah ini buat radio saya mute aja, takutnya kena klaim YouTube. Nah terus apa ya, radio ya bisa cek sendirilah nanti apa aja fungsinya, tapi yang jelas dia bisa ini CD sudah tidak bisa ya, tapi bisa aux bisa, terus bisa ini apa USB, terus bisa juga radio FM AM, sama ada kamera mundurnya juga nih, kita periksa nih. Kita kamera mundur nggak ada di sini, belum, bisa opsional seperti itu. Nah oke, sekarang kita lanjut ke sini. Nah ini buat lampu hazard. Nah terus habis itu di sini, nah ini dia sudah digital, sudah auto climate control juga. Terus ini buat pengaturan kecepatan AC ya, kecepatan AC bisa. Nah ini kecepatan AC. Terus habis itu ini buat defogger depan, defogger belakang. Terus habis itu di sini buat suhu AC. Nah bisa turun suhu AC. Terus di sini buat mati nyalakan AC. Di sini buat arah semburan angin. Terus di sini buat matiin AC. Terus habis itu di sini buat ventilasi luar dan dalam. Oke, dia digital sudah mantap ya. Nah terus habis itu di sini ada power outlet nih. Nah power outlet, terus habis itu sama ada colokan USB sama aux. Nah di sini ada tempat penyimpanan, mungkin bisa naruh handphone, penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini ada buat dua cup holder di bagian sini. Nah ini dia matic ya, matic kecepatannya dari rendah di L 2D NP RN RP. Nah oke, rupiah RP. Nah terus habis itu ini ada ini overdrive ya, tombol overdrive. Terus di bagian sini ada shift lock, tombol shift lock. Nah terus habis itu di sini dia masih mekanis ya, rem tangan. Terus ini kosong, tidak ada tombol-tombol di bagian sini. Nah ini ada laci penyimpanan tertutup di bagian tengah. Oke, nah kita ke samping sini. Ini kisi-kisi AC ada. Di sini sudah airbag. Nah di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah ini ada bon ini ya. Nah terus habis itu dia buku servis juga ada, dan di rekor Suzuki. Nih ada ininya. Nah ini rekor Suzuki dia. Oke, nah terus habis itu buku manual juga masih ada. Oke, sip. Oke, sekarang kita pindah ke bagian sisi pintu. Nah, ini ada cup holder, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini ada buat ini chrome. Bukan chrome nih, ini silver ornamennya. Nah, ini dia bahannya fabric, warnanya agak biru dongker. Nah, terus di sini ada buat handle pintu chrome, terus habis itu ini buat kunci pintu. Oke, nah terus habis itu handle pintu ini sudah retract. Terus habis itu sun visor ini ada cermin dan ada tutupnya. Oke, nah ini lampu baca. Terus habis itu di sini spion sudah bisa diatur tingkat kesilauannya. Terus habis itu ini spion, tapi dia belum ada spion. Sun visor tapi belum ada cermin dan buram lagi. Nah ini belum ada cermin. Oke, sip. Ini nggak ada handle pintu di sini, nggak ada handle tangan. Dah, bagian depan kayaknya kita sudah selesai. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Oke, nah kurang rapat. Dirapatkan, kunci saya taruh kantong saja. Oke, nah di sini ada antena, terus di sini handle chrome juga. Kita buka pintunya. Oke, sekarang kita buka pintu. Nah, ini bahannya bahan hard plastic. Hard plastic ini dongker, bahannya fabric. Terus di sini buat narik, ini buat handle pintu, buka pintu sama lock, unlock pintu. Di sini buat power window. Nah, terus habis itu di sini ada speaker, ada cup holder. Oke. Nah, child lock juga sudah dilengkapin di sini. Nah, sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang ya. Nah ini dia joknya, ada 3 senderan kepala, pelipatannya bisa 40-60% ke depan. Terus di sini juga sudah ada isofix ya, sudah ada isofix. Terus habis itu seat belt dia 3 titik di 3 ininya, 3 jadi penumpang semuanya dapat seat belt 3 titik. Oke. Nah sekarang saya masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam, kita mulai dari sini ya.
Nah, dari sini ini biasa chrome, list chrome, ini lock pintu. Nah, di sini buat narik pintu, di sini buat tuas power window. Terus di sini cup holder sama nggak ada tempat penyimpanan. Nah, ini cuman satu ya di sebelah kiri kantongnya, di sebelah kanan tidak ada. Nah, terus di sini ada power outlet sama di sini ada buat tempat penyimpanan. Cup holder juga buat naruh botol juga bisa sih kayaknya nih. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini kotor. Ya, bersihin dulu dikit. Nah, legroom masih ada, lumayan nih, gede. Legroom, jadi untuk ukuran hatchback mobil ini cukup enak, comfortable, nyaman. Nah, oke. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakang ada spoiler kecil, ada lengkapin dengan lampu rem di bagian sini. Nah, ini dia sudah dilengkapi dengan defogger di bagian kaca belakang. Nah, ini wiper dia nempel di kaca. Terus habis itu ini ada list chrome nih, list chrome panjang melintang. Nah, ini lampu belakang. Dia semuanya masih, ini kayaknya LED nih ya, LED, tapi di sini masih bohlam biasa nih. Oke. Nah, Baleno, Suzuki. Nah, ini tempat buat naruh ini apa namanya tuh, kamera mundur, jadi masih opsional. Di sini lampu, oke. Nah, dia sudah ada 4 sensor parkir. 2, 3, 4. Nah, sensor parkir. Nah, ini juga bagian bawah warnanya warna hitam, ini mata kucingnya. Nah, ini membuat kesan sporty ya, jadinya dari belakang ya. Sporty, oke. Nah, sekarang kita buka bagasi ya, kita periksa apa aja yang ada di bagasi. Oke. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa untuk memastikan mobil bekas nabrak belakang atau tidak. Sini juga kita periksa, jangan sampai ada reparasi, perbaikan, segala macam. Nah, ini kita cek. Oke. Nah, terus habis itu di sini ada tray buat nutup bagasi biar aman. Nah, ini ada lampu. Sini ada lampu bagasi juga ada. Nah, di bagian sini apa ya? Nah, ini sih buat ini. Kalau kita mau ganti shock breaker. Oke, nah bisa dibuka. Nah, di bagian ini ada tambahan ini kayak foam, bukan bawaan sih. Nah, kita ke bagian bawah, ini ban dia full size. Ban full size loh, full size, tapi dia peleknya pelek kaleng dan lucu juga warnanya kuning. Oke. Nah, terus habis itu, nah di sini juga perlu kita periksa nih untuk memastikan mobil tidak bekas banjir atau bekas nabrak belakang. Jangan sampai ada reparasi atau cat ulang seperti itu. Oke. Nah, ini sudah kita tutup, kita ini dulu, balikin lagi. Ini ada segitiga pengaman. Oke. Dah dia oke. Nah, ini tombol buat buka pintu. Nah, di sini juga dia bisa nih buat lock unlocknya nih kalau keyless entry. Oke, sekarang kita ke bagian sini. Nah, ini buat tangki bensin ada di sebelah kiri. Oke, ini pelek semua aman. Sekarang kita cek lagi nih. Nah, ini door trim juga kondisi juga masih oke, masih bagus. Ini child lock, sealer pintu juga kondisi juga masih oke. Nah, sip. Oke, nah sekarang kita periksa bagian depan. Bagian depan ini oke. Door trim kondisi juga masih oke. Nah, di sini kita periksa nih sealer pintu juga kondisi masih oke, masih aman. Yes, dah oke. Nah, ini tampilan dari sini. Oke, nah sip. Sekarang kita ke depan ya, kita periksa mesin. Kita periksa mesinnya. Oke, sekarang nah ini buat handle bukanya dia di tengah sini. Tengah sini dia diangkat sedikit, terus habis itu dicongkel ke kiri ya. Nah, oke. Nah, ini dia Suzuki Baleno hatchback ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan Suzuki R3 terus SXL7. Terus sama dia mesinnya dengan ini juga S-Cross. Nah, terus dia penggerak roda depan. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak, ini kita bisa lihat nih. Pastikan bahwa sealer di kap mesin aman. Terus habis itu jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu juga ini dia ada peredam panas. Nah, ini buat handle jika kita mau nahan kap mesin ya. Ya, oke. Nah, apron depan juga perlu kita periksa untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan. Nah, jangan sampai ada bekas reparasi. Samping-samping juga perlu kita periksa. Nah, ini juga nih, samping-samping bagian bawah semua kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Oke.
Nah sekarang kita mulai ke bagian depan dulu ya. Bagian depan ini buat buka ini ngisi radiator coolant. Ini tabung sama buat ngisi cadangan radiator coolant. Nah terus di sini aki. Nah dia kebetulan akinya maintenance free. Nah ini buat kotak fuse ya, fuse busi, busi. Ini itu apa namanya tuh? Fuse itu sekring ya, sekring sama relay. Nah terus habis ini modul ABS-nya di bagian sini. Nah di sini gearboxnya di bagian sini. Nah ini buat meriksa oli maticnya kita periksa. Nah ini extra fan enggak, bukan extra fan, ini fan memang. Fannya juga masih berputar secara normal. Nah terus habis itu di bagian sini, nah ini bagian atas ini filter udara. Nah filter udara, nah udaranya ini diisep dari sini nih. Nah oke, sip. Terus di sini ini buat ini kalau kita periksa level oli ini yang warna kuning, kita tarik, kita periksa. Nah di sini buat ngisi oli mesin. Oke. Nah terus di sini ada ininya apa namanya itu, buat 4 aki sama ini loh, apa namanya saya lupa nih, jadi lupa sih. Ya udahlah, pokoknya ini tempat busi, buat busi. Di bawahnya ada busi. Ini namanya saya lupa nih namanya apa, dan nanti aja lah kalau ingat. Nah di sini buat ini ini apa namanya, minyak rem. Nah di sini bagian sini buat ngisi air wiper. Oke, nah di sini buat nambah freon ya, ini sama ini buat nambah freon. Terus di sini kompresor AC. Terus di sini ini apa namanya, ini buat ke knalpot ini ya, exhaust ya. Oke, sip. Mungkin itu saja yang ada di dalam mesin. Oke, jika berminat terhadap Suzuki Baleno ini, silahkan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga dan simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Nah terus pembeliannya bisa cash, kredit, atau tukar tambah. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Terus juga lagi ada promo nih, salah satu rekanan kami memberikan garansi gratis mesin dan transmisi selama setahun. Oke, nah terus jangan lupa juga, jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Kenapa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan, yang pertama di sini performa mesinnya bagaimana, terus kaki-kakinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu power steeringnya, terus pengeremannya bagaimana. Terus habis itu juga kita bisa periksa maticnya ya, masih responsif atau tidak. Terus habis itu halus atau tidak perpindahannya, hanya dengan kita test drive mobil. Nah di Zal Motor sendiri nih, luas areanya, terletak di pusat otomotif Sentra Harapan. Nah kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol saya ini. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor channel dan klik juga lonceng notifikasinya ya. Oke, nah ini apa namanya, follow juga di sosmed kami ya, di Facebook Zal Motor, Instagram FF Pusfar, terus TikTok dan Twitter di Zal Motor. Nah terus habis itu juga di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus playlist mengenai review mobil Suzuki yang lainnya, serta ada playlist juga mengenai beberapa tips, video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.